Lah Utbah dan Utaibah ini saat itu sama-sama kurang ajarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Utaibah yang lebih parah. Yang lebih parah kurang ajarnya Utaibah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Utaibah akan dimangsa oleh anjing. Sehingga ketika orang kafir Quraisy khususnya ayahnya mendengarkan bahwa Utaibah ini didoakan akan dimangsa anjing oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tahu bahwa doa itu nggak mungkin diijabahi oleh Allah. Khawatir, karena kekhawatiran tersebut mereka menjaga Utaibah, baik saat ada di dalam kota atau saat bepergian. Selalu ada orang-orang yang menjaganya. Khawatir apa yang didoakan oleh Nabi terjadi kepada Utaibah. Tapi Allah memiliki kehendak, Allah memiliki kekuatan. Sehebat apapun kita menjaga seseorang dari gangguan, tapi ketika Allah ingin orang itu terganggu, akan terganggu. Nah, ini bentuk keimanan kita kepada Allah. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi Allah. La radda lima qadait wa la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini harus ada dalam benak kita. Usaha memang harus, tapi ketentuan Allah itu yang harus kita yakini. Nah, orang-orang ini merasa, dijogo wis aman. Suatu saat bepergian, orang-orang yang menjaganya itu tidur dalam keadaan melingkar. Karena bepergian mau nak mau ya harus ada istirahat. Tidurnya melingkar, Utaibah ditaruh di tengah-tengah. Duduk ngadep Utaibah ditaruh di tengah-tengah di belakang punggung mereka. Tujuannya kalau ada yang mau mengganggu, mau nggak mau kan melewati mereka, sehingga mereka akan terbangun bisa menghalangi daripada apa yang mau mengganggu Utaibah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus singa. Doanya Nabi anjing, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus singa yang melewati pundak mereka. Jadi loncat itu singanya, nggak mengenai mereka sama sekali, sampai mengambil Utaibah, bahkan dicaplok kepalanya Utaibah itu, dibawa lari. Ditemukan tersisa hanya badannya, hilang kepalanya. Loh, kok bisa Nabi doanya anjing tapi kenanya kok singa? Berarti meleset doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meleset, enggak? Jadi ada pendapat, kenapa kok doanya Nabi itu anjing tapi yang memangsa singa? Secara akal kita, coba kita pikirkan, mana yang lebih kejam, anjing apa singa? Kalau anjing masih ada khawatir dengan manusia, tapi kalau singa nggak khawatir. Berarti apa? Ini lebih daripada doanya Nabi. Jadi Allah mengabulkan bukan yang diminta oleh Nabi, tapi lebih dari yang diminta oleh Nabi. Berarti lebih parah ini pemberian Allah daripada permintaan Nabi. Jadi rahmat Nabi itu mintanya dengan anjing itu masih rahmat, tapi Allah karena marahnya Allah kepada Utaibah dikasih yang lebih. Karena itu
Jangan sesekali kita punya pikiran, oh ulama atau orang soleh itu kalau kita garai mereka memaafkan. Dia memaafkan mungkin, tapi Allah nggak mungkin memaafkan ketika Allah marah. Man adali waliyan adzantuhu bil harb. Walinya mungkin bisa memaafkan, tapi karena cintanya Allah kepada wali tersebut, Allah tidak memaafkannya. Karena itu jangan sesekali kita kurang ajar kepada mereka, orang-orang soleh ya, yang membuat kita akan mendapatkan musibah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang membuat Abu Lahab memerintahkan untuk menceraikan putra-putranya, putra-putrinya Nabi dari putra-putranya tersebut, itu ketika turun ayat Al-Lahab, surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab, gregetannya murka ya, turun ayat yang menghinakan Abu Lahab dan memastikan Abu Lahab masuk neraka. Kan otomatis marah, bentuk kemarahannya dilimpahkan untuk menceraikan anaknya. Ya bukan bertobat, bukan ikut ajarannya Nabi, tapi justru tambah menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah hal itulah yang membuat Abu Lahab Utaibah berbuat yang lebih keji, sehingga Utaibah dimangsa oleh Nabi, dimangsa oleh doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui singa tersebut. Nah pendapat yang kedua, kenapa kok dari anjing berubah menjadi asad? Nah, ada riwayat asad itu adalah nama anjingnya. Ya, nama anjingnya asad. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama itu nama anjingnya ada riwayat yang lebih parah diberikan oleh Allah daripada apa yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan tadi, disebutkan bahwa Sayyidah Ruqayyah adalah orang yang al-muhajirah, orang yang berhijrah. Lah berhijrah itu dua kali dilakukan. Yang pertama ke Habasyah bersama Sayyidina Utsman. Bersama Sayyidina Utsman hijrah ke Habasyah. Itu hijrah yang pertama. Hijrah kedua ke Madinah. Hijrah yang kedua ke Madinah. Lah hijrah yang pertama itu saat Rasulullah masih di Mekah. Rasulullah masih di Mekah, hijrah dengan Sayyidina Utsman ke Habasyah. Setelah Nabi di Madinah, Sayyidina Utsman bersama Ruqayyah ini pergi ke kota Madinah. Akan kita lanjutkan besok kisah daripada Sayyidah Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.